Halo Sobat Alfa, balik lagi sama gue Yoses. Oke, di konten kali ini gue akan ngebahas tentang tips bagaimana mengatur uang untuk pemula. Jadi teman-teman nih yang nonton video ini, apalagi baru pertama kali dapat gaji, terus juga atau mungkin baru dapat uang warisan mungkin. Nah ini gua mau ngebahas bagaimana sih kira-kira tips-tipsnya mengatur uang yang baik. Nah di konten kali ini gue udah kedatangan narasumber yang bisa menjawab semua pertanyaan tentang mengatur keuangan. So welcome, ada Sharon dan juga Ijul. Halo. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Okay. Jadi seperti yang tadi gue udah intro ke teman-teman semua, kita akan membahas bagaimana sih tips-tips mengatur uang untuk pemula gitu. So bagi mereka yang baru awal-awal dapat uang, awal-awal dapat gaji dan segala macamnya itu, kira-kira sebaiknya mereka tuh melakukan apa sih? Mungkin dari Ijul dulu. Oke, yang pertama sih yang paling penting itu buat pos-pos dari keuangan. Kalau gue sendiri, posnya kayak apa, itu bikin rekening bank tersendiri. Misalkan rekening bank buat dana darurat, rekening buat operasional, rekening bank buat makan atau buat hangout. Nah itu gue bikin sendiri. Bahkan gue juga bikin RDN 2, ada yang buat investasi ataupun trading. Jadi semua duit itu gue pos-posin, tiap bulan gue masukin budget-budgetnya, buat trading masuk, buat investasi masuk. Itu sih yang gue lakuin ya, untuk sebagai acuan lah, biar masuk uangnya secara teratur kayak gitu. Kalau dari Sharon mungkin? Ya kurang lebihnya tuh mirip, cuma biasanya kalau gue tuh nggak langsung, biasanya gue listin dulu sih begitu gajian gitu, langsung gue list kayak, ya kalau untuk yang Kristen mungkin kan keperpuluhan dulu kan, habis itu siapin mungkin ada kayak misalkan lo mau kasih untuk kebutuhan rumah, terus habis itu baru juga alokasi lo untuk transport, makan, paling jadi list gitu loh biasanya. Kurang lebih sama sih kayak itu, pertama banget tuh pasti gue list dulu. Kalau misalkan tiba-tiba kayak pemasukannya nambah atau gimana, jadi nanti gue tahu nih nanti akan dialokasiin kemana, biasanya ke tabungan atau ke investasi gitu sih. Berarti poin pertama dan poin penting setelah kita dapat uang itu adalah kita harus ngepost-postin atau ngelisin gimana uang itu akan masuk kemana atau akan keluar kemana. Nah ini sebenarnya menjadi sebuah problem sih bagi gue pribadi. Mungkin gue kan di sini mewakili teman-teman semua yang baru pemula, yang baru dapat gaji dan segala macam. Apa sih titik kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang tuh setelah dapat uang pertama kali ini? Tuh apa sih biasanya kesalahannya? Apa Jul? Yang pertama ya, kalau gue lihat kesalahan orang tuh tidak melakukan budgeting. Dia kalau dapat uang itu langsung dihabis-habiskan untuk kesenangan sesaat lah ibaratnya kayak gitu. Terus juga ada contoh kayak orang menggunakan kartu kredit yang tidak bertanggung jawab lah, intinya tentang punya kartu kredit, ada limit, dia memakai buat keinginan dia semua, sehingga pada saat jatuh tempo uangnya udah habis duluan. Gitu sih mungkin salah satu case-nya kesalahan orang-orang tuh gagal atau dalam mengolah keuangan kayak gitu. Kalau dari gue harus disiplin sih. Jujur pas awal-awal gue nggak langsung pas begitu kerja langsung nerapin budgeting, dulu gue juga enggak. Cuman temen gue waktu itu mendekat gue tuh nerapin budgeting juga yang kayak capek banget kalau habis jalan sama dia tuh akan selalu tulis expense-nya dia di notes. Iya tuh. Strict itu. Iya. Temen gue juga ada yang begitu tuh. Tapi gue kayak jadi kayak iya ya, tapi kayak coba deh, boleh deh coba. Kadang orang gue selalu bilang gitu kan kayak budgeting tuh penting, tapi gue sendiri nggak ngelakuin waktu itu. Akhirnya gue coba kayak gitu dan ternyata itu benar sih ngejaga apa ya. Lu bener-bener berasa ketika lu ngeluarin uang, karena biasa kita ya keluar aja kayak gitu. Tapi kalau lu tulis tuh kayak gila, minggu ini gue udah keluar segini cuma buat makan itu sih. Baru nanti kalau udah ngeh tuh kayak oh iya ya, jadi lebih disiplin kayak berarti jangan deh gue harus batasin seminggu gue keluar 200.000 aja misalkan gitu. Nanti jadi kayak pas udah 150.000 lagi gue keluar gitu, udah kayak oh udah nahan deh, jangan deh gitu. Itu sih perlu disiplin sama atau mau nggak mau. Benar. Oke. Tapi gue mau tanya sesuatu juga nih. Gimana cara bedain kebutuhan dan keinginan buat teman-teman yang lagi mau mengatur uang, khususnya buat pemula gitu? Biasanya paling kalau untuk kebutuhan itu hal-hal yang pasti tiap hari kita konsumsi. Apalagi kalau ini
ini kita ngomongin gaji, berarti kebutuhan kita kerja lah, kita butuh transport, Iya. makanan Iya, tiap iya. hari, yang ibaratnya kayak kalau kita nggak mungkin nggak ngeluarin itu. Paling itu sih, itu yang pertama. Terus kedua itu kalau untuk hiburan biasanya gue bertaruh paling belakang sih, kayak di luar untuk makan dan transport tuh pokoknya paling utama dan nggak boleh gue kurangin. Biasanya yang paling sering berubah tuh yang keinginan gitu, kayak misalnya ada yang ulang tahun, tiba-tiba kayak tas gue rusak, gue mesti beli baru, ya itu kebutuhan sih ya. Cuma kadang-kadang kan kita kadang mau bilangnya kan kayak kan gue belinya, kan gue cuma punya satu, gue belinya yang paling bagus gitu. Jadi kadang duit lo tuh kayak ketariknya di situ. Paling ngebedainnya gitu sih, kayak untuk yang hal-hal penting banget. Nah ini kan mungkin kalau dari POV cewek ya, kalau dari POV cowok gimana nih? Kalau gue ya nggak menutup kemungkinan ya, namanya kita udah punya gaji itu kita pasti mau ini mau itu, pasti tiap bulan ada betul. aja gitu kan. Gue sadar itulah, gue memaklumkan kayak gitu. Tapi baik lagi, sini tergantung kebutuhan pribadi itu. Misalkan contohnya dia seorang desain grafis, seorang yang suka ngedit-ngedit, apakah dia itu butuh laptop untuk mengakomodasi pekerjaannya itu? Nah pasti butuh kan. Nah itu harus dipilih-pilih tuh. Dia butuhnya apa gitu. Kalau misalkan dia cuma sekedar officer biasa yang nggak mau ngedit-ngedit, ya nggak perlu lah laptop yang mahal gitu. Tapi baik lagi kalau emang dia posisinya editor kayak gitu kan pasti dia butuh laptop yang sedikit pricey ya untuk menunjang pekerjaannya. Itu bisa dikatakan kebutuhan sih kayak gitu. Kalau keinginan tuh yang kayak barang-barang mewah yang sebenarnya lu nggak ada barang itu, lu masih bisa hidup lah intinya kayak gitu. Itu poin dari keinginan dan kebutuhan sih, baik lagi kayak gitu. Berarti kebutuhan itu juga balik lagi ke bagaimana si orang itu ya. Betul. Ya? Kalau misalnya tadi kan Ijul bilang kalau misalkan emang dia editor ya mau nggak mau memang barang-barang seorang editor itu kan mahal gitu kan untuk menunjang pekerjaannya dia juga gitu kan. Jadi kebutuhannya ya banyak gitu. Oke. Next pertanyaan nih. Gue kemarin lagi searching di internet. Terus misalnya gue kan sebagai orang yang awam banget bagaimana mengatur keuangan gitu, gue coba cari-cari di internet. Terus gue tuh nemu ada metode budgeting. Nih sejalan juga nih sama yang tadi Jul bilang harus ngebudget gitu kan. Ada metode budgeting itu 50 30 20. Mungkin gue bacain ya. Jadi metode 50 30 20 itu salah satu metode budgeting yang 50% berupa kebutuhan pokok dan 30% itu berupa pengeluaran untuk keinginan seperti biaya layanan streaming, kalau kita mau hangout juga, dan juga 20% itu merupakan tabungan atau investasi yang digunakan untuk masa depan gitu, untuk mencapai target finansial yang kita inginkan. Nah, dari metode budgeting ini kalian tuh merasa bahwa metode ini tuh efektif gak sih untuk orang-orang atau teman-teman sobat Alpha yang baru pertama kali dapat uang terus mau mengatur keuangannya? Oke, baik lagi nih tergantung dari orangnya ya sebenarnya. Apakah orang itu benar-benar gak bisa banget memanage uangnya? Apakah orang yang tipe-tipe yang boros segala macam? Nah itu menurut gua orang-orang tipe yang kayak gitu efektif. Karena apa? Karena emang ada acuannya. Dia dapat sejumlah uang, dia alokasikan 50% buat ini, 30% buat ini, dan 20% buat investasi gitu kan misalkan. Itu menurut gua sangat efektif bagi orang-orang yang bener-bener nggak bisa banget menghandle uang gitu. Tapi kalau gue pribadi sih angka tersebut 50% tuh terlalu besar sih. Ini baik lagi tergantung dari posisi dari gajinya, dari misalkan apakah udah berkeluarga atau belum. Tapi kalau buat gue pribadi yang masih sendiri ini, masih single gitu kan. Oh iya enggak. Maksudnya belum berkeluarga. Maksudnya belum berkeluarga. 50% kebutuhan tuh gede banget. Gue bisa ngepres lagi, kebutuhan gue bisa 30% dan investasi gue naikin gitu sih. Itu tergantung dari preferensi masing-masing. Apakah yang tadi gue bilang kayak gitu sih intinya. Dari Sharon mungkin? Gue tergantung. Dia tergantung juga tadi ya? Tergantung juga? Iya, tergantung sih menurut gue. Kalau menurut gue itu relatif banget ya. Kayak contoh misalkan kalau untuk generasi sandwich, gue yakin itu kayak spesial pasti gede banget sih. Dan ujung-ujungnya kalau mau maksain kayak gitu malah berat sendiri. Karena pasti kayak enggak, gajinya habis buat ngebiayain gak sih? Untuk living cost-nya. Menurut gue sih tergantung sih, menurut gue sih enggak. Karena balik lagi ke expense orang itu kan. Cuman yang pasti sih harus punya acuan gitu loh, idealnya tuh seberapa. Menurut gue sih yang paling ideal adalah lo bisa alokasiin uang lo tuh selain untuk living cost, lo bisa nyisain uang lo untuk nabung. Dan lo bisa nyisain juga untuk diri lo sendiri sih. Menurut gue itu udah cukup
Udah cukup ideal. Cukup ideal. Iya, persentasenya mungkin tergantung ke gajinya masing-masing. Kira-kira Betul. cukupnya seberapa Iya. dan nominalnya. Oke. Nah, itu kan metode 50 30 20 ya budgeting. Berarti nggak bisa bilang itu salah, tapi balik Iya. lagi Betul. ke pribadinya itu kuatnya seberapa gitu, ya Yes. kan? Jadi mungkin persenannya diturunin pun juga nggak masalah kan, yang penting Iya. pembagiannya tuh ya 50 30 20 tapi mungkin dengan persenan yang lebih turun gitu, mungkin itu Betul. bisa juga ya gitu. Iya. Nah, gue pengen tahu kalau dari kalian masing-masing nih, kan ada yang tadi kayak Ijo single, mungkin Sharon udah punya pasangan kan, jadi pengeluarannya jadi lebih ini mungkin ya. Pasangannya pacar tapi. Ya maksudnya pasti kan pengeluarannya kadang ya udah aku aja yang bayar ini, kadang kan gitu kan, suka kayak gitu. Tiap minggu jalan. Tiap minggu jalan, bener banget kan. Nah, gimana sih kalau dari versi kalian nih? Mungkin dari Sharon dulu kali ya, atau versi lu buat mengatur uang saat ini tuh kayak gimana? Oh, kalau gue kan kalau misalkan kalau gue ini agak aneh mungkin ya. Cuma kalau gue kalau misalkan kita ketesin kan kita ada wajib perpuluhan gitu kan. Iya. Nah, kalau gue biasanya batasin kayak jangan sampai perpuluhan gue sama duit gue jajan tuh banyakan duit gue jajan. Oh, Menurut iya. gue Iya. termasuk kayak jangan sampai duit jajan jangan sampai duit gue untuk jalan-jalan sama pacar itu lebih gede juga daripada buat perpuluhan gitu. Kalau gue biasanya sama pacar gue tuh sama-sama apa ya, kita strict masalah uang sih. serius kita berdua punya yang kayak jangan terlalu boros atau gimana, happy-nya tuh jadi nggak gitu ngikutin asal sih sebenarnya. Jadi happy-nya bukan based on uang ya? Iya. Itu ngebantu sih. Dan mungkin gara-gara dianya kayak gitu, jadinya aku juga kebawa untuk nggak terlalu boros mungkin. Paling itu sih. Berarti metode budgeting lo adalah memblokade diri ya? Iya betul. Memblokade diri kayak Iya. ya nggak usah terlalu mahal, udahlah kita cari yang lain aja ya. Betul, dan gitu syukurnya kan? emang pasangan gue juga sama kayak gitu. Oh iya. Itu membantu sih. Kalau dari Ijul, kan Oh. ini single nih pasti kan? Enggak single sih. Oh nggak single? Maksudnya- Oh aduh juga? Tapi pacar dia. Oh belum pacar juga? Belum berkeluarga tadi. Oh belum keluarga. Ntar gue di. Tapi biasanya kalau cowok tuh lebih hambur-hambur uangnya lebih Oh, iya. Enggak. ini nih. Enggak, gue Biasanya sih kalau enggak. cowok. Gue tipe orang yang enggak. Maksudnya sama gue kayak Sharon kurang lebih. Gue kalau pacaran juga mikir-mikir. Kalau misalkan mau kesini, terlalu mahal gitu. Ngapain sih sayang kayak gitu. Terus juga. Terus gue kalau sih gue catet bener. Gue ada dia pakai aplikasi. Oh ya? Iya, gue Dicatat? catet bener. Kalau lagi ngedate gitu, Iya. Oh ya? Gue catet Wow. keluarga gue. Bahkan parkir 2000 gue catet. Ada di aplikasinya nih. Oh iya. Ada parkir 2000 gue catet gitu, jadi gue bisa kelihatan bener kata Sharon, gue udah habis berapa nih minggu ini, gue udah boros banget nih, gue harus itu nih gue gue misalkan gue mau beli A di barang ini, gue tunda di bulan depan aja karena bulan ini banyak pengeluaran kayak gitu kan, bisa jadi buat mengatur pengelola juga kayak gitu. Terus juga tadi gue juga sempat singgung kan, kalau misalkan gue punya rekening bank untuk dana darurat, buat investasi, buat trading, itu gue bedain semua, jadi benar-benar uang gue terfokus lah tujuannya buat apa gitu. Jadi nggak asal gue gaji gue taruh di satu rekening, itu kan jadi nggak jelas nanti tuh. Jadi banyak ini itu nanti lama-lama habis kayak gitu sih cara mengelola keuangan. Ya jangan dicampur ya. Betul. nah tuh guys, kalau pacaran sama anak sarjana ekonomi tuh begitu rasanya ternyata ya. Soalnya gua tuh kalau mengatur keuangan tuh bisa dibilang hampir mirip kayak 50 30 20 ini gitu. Bahkan malah kadang suka ditukar. Karena kayak aduh kayaknya gue bulan ini lebih pengen beli ini dah, tapi kayak nggak sesuai budget, udahlah tuker aja lah. Yang penting kan tetap ada yang ditabung. Kalau gue mikirnya gitu, yang penting tetap ada yang ditabung, walaupun kayak biasanya nabung 2 juta, sekarang 1 juta dulu dah. Nggak masalah lah, gitu. Terus gue juga orangnya nggak pernah nyatet segala macem, jadi kayak ya suka-suka gue, semau-mau gue aja gitu loh. Tapi ya selama ini gue bisa-bisa aja kok hidup gitu. Tapi memang penting sih ya untuk kita bisa nge-budgeting begitu buat supaya kitanya juga next di kehidupan kalau udah berkeluarga, apalagi nanti ada tunggakan ini, ada KPR rumah misalnya gitu kan risky banget ya gitu. Yes. Kalau sampai kita nggak bisa ngatur keuangan dan semau-mau kita, ya itu bahaya juga sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan nih emang kita nggak budgeting dan lain-lain ya. Menurut gue kita pasti cukup. Karena kan kita pasti jajan aja pasti. Cuma kayak wah kita super loyal sama diri sendiri ya gak sih? Malah kayak iya emang justru gak akan kekurangan lu gak budgeting. Malah lu akan sangat berlebih. Ya amin. Iya. Maksudnya berlebih, maksudnya karena si
simply lo mau apa ya lo tinggal beli gitu. Iya, Kalau iya. budgeting kan jadi kayak lo nahan diri mau nggak mau. Bener. Iya sih. Menunda lah ibarat setidaknya. Tapi ya itu penting juga, Iya. ya kan? Penting juga kan. Gitu. Nah oke, jadi yang kayak tadi udah kita bahas dan tadi gue juga udah sempat mention kalau misalkan apalagi nanti sudah berkeluarga gitu loh, pasti ada ketakutan sendiri kan. Kalau dari sekarang aja nggak bisa manage keuangan kita dengan baik gitu loh. Dan ya kita nggak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa. Ya syukur kalau misalkan pekerjaan kita lebih bagus dan kita dapat gaji yang lebih gede gitu, pasti kan lebih tenang gitu mungkin ya. Tapi kalau misalkan depannya semakin kita nggak tahu, kayak COVID kemarin segala macam kan menurun semua, jadi kan bingung juga ya. Nah, gimana sih cara kalian ini sebagai orang yang sangat strict terhadap perekonomian atau perdompetan kalian nih sebagai sarjana ekonomi? Nah, bagaimana sih kalian mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut gitu loh? Yang mungkin akan terjadi atau mungkin bahkan sudah terjadi dan mungkin kalian bahkan udah menemukan solusinya gitu loh. Dan itu bisa kalian lewati sampai sekarang gitu. Gimana sih kira-kira? Oke, kalau gue sih yang penting adalah menetapkan tujuan yang jelas. Jadi misalkan gue punya target, tahun sekian gue harus beli rumah, tahun sekian harus beli ini. Nah itu dengan tujuan yang jelas, kita bisa merelokasikan uang kita tuh. Misalkan sebulan harus nabung berapa, per setahun harus nabung berapa. Nah itu dihitung dengan ada rumusnya tuh, ada inflasinya, diperhitungkan bunga-bunganya segala macem kayak gitu. Itu ada rumus Excel-nya kalau nggak salah. Gue pernah download waktu itu. Terus yang kedua fokus sama yang bisa dikendalikan. Seperti kayak tabungan atau enggak pengeluaran. Nah kita harus fokus tuh tabungan kita. Jangan sampai tergerus tabungan kita buat hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Terus juga pengeluaran kita juga harus direm. Jangan sampai pengeluaran kita melebihi dari pemasukan kita kayak gitu. Itu penting banget itu. Itu sih dari gua. 3 ya. Ya. Oke. Kalau dari Sharon? Kalau gue mungkin langsung ini sih, gue langsung target jangka panjang aja. Kira-kira kalau misalkan gue menikah, gue yang tipenya itu meskipun gue menikah nanti, gue mau secara financial itu independen. Jadi gue gak mau yang kayak semua tuh bener-bener dikasih gitu dan bergantung banget. Jadi gue ngerasa kayak sebelum saat nanti gue menikah, menurut gue ya, gue kayak harus punya tabungan segini deh. Karena gue kepikirannya kayak nanti kalau misalkan sampai terus nanti hamil punya anak dan lainnya kan tuh pasti menurut gue itu momen yang kayak mungkin akan jadi momen panjang yang pasti kan ada kayak lu nggak bisa full kerja, lu pasti harus ngurus anak. Nah, tapi di saat kayak gitu gue pengen tuh gue tetap punya uang sendiri gitu di saat kayak gitu. Dan gue ngakalinnya kayak berarti udah dari sekarang gue harus nabung, hustle dan lain-lain itu dari situ. Menurut gue itu. Oke. Nah itu dia Sobat Alpha, tips dari Sharon dan juga dari Ijul soal cara mengatur keuangan. Dan ini sebenarnya kalau kita bilang pembicaraan kita ini sebenarnya nggak cuma hanya untuk pemula ya, bisa untuk orang-orang yang juga mungkin yang udah bertahun-tahun udah punya pendapatan, penghasilan tapi masih belum ngerti bagaimana mengatur uang yang baik gitu. Oke, sebagai closing dari video ini gue mau minta Ijul dan Sharon buat ngasih pesan buat Sobat Alpha terkait mengatur keuangan gitu. Apa sih poin utama yang paling utama dari pembicaraan kita pada hari ini? Silakan. Gantian loh, silakan. Apa ya? Menurut gue kalau kita bisa ngatur uang itu akan memperkecil probabilitas kita akan diatur sama uang. Paham nggak? Kayak nanti misalkan di saat kita udah planning sebaik mungkin tentang masa depan kita maunya nanti gimana dan perencanaan keuangan kita gimana, itu akan meminimalisir titik atau kesalahan kayak nanti kita kekurangan uang di masa depan atau nanti kita nggak bisa manage uang dengan benar, misalkan kita ketipu investasi bodong atau mungkin juga kita salah taruh uang di tempat mana dan itu bikin uang kita hilang dan sebagainya. Menurut gue itu sih alasan kenapa kita harus memperhatikan cara pengelolaan kita terhadap uang, biar kita nantinya juga nggak dikerjain lah sama uang, jadi harus kita pastiin kita yang bisa handle uang itu sendiri. Oke, kalau dari gue mungkin bagi orang yang masih kuliah ataupun masih orang yang belum melakukan pengelolaan keuangan yang baik, coba untuk pelan-pelan dari mulai hal kecil dulu lah kalian buat budgeting. Emang agak PR kelihatannya kita harus budgeting, tapi ke depannya tuh bakal enak banget, kita akan terarah keuangan kita mau kemana dan itu nggak maksudnya nggak susah-susah amat lah ibaratnya gitu. Jadi mulai dari sekarang
coba untuk mulai dari hal kecil dan mengontrol dari pengeluaran kalian kayak gitu. Oke, terima kasih Jul Sharon untuk sharing-sharingnya pada hari ini. So, Sobat Alpha, pantengin terus konten-konten Millennial Talks yang lainnya. See you di next video. Bye-bye.